Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan Bahasa Indonesia kelas 10. Kali ini babnya tentang kreativitas menulis ikhtisar. Ikhtisar merupakan sebuah penyajian singkat dari sebuah karangan asli yang tidak perlu memberikan seluruh isi dari karangan asli tersebut dengan secara proporsional. Atau dengan kata lain, ikhtisar merupakan sebuah bagian yang sangat penting setelah membuat kesimpulan dan juga rekomendasi. Ikhtisar tersebut mengandung topik persoalan serta juga tujuan yang akan dicapai dengan melalui topik tersebut. Ikhtisar tersebut tidak perlu mempertahankan langkah atau urutan dari isi karangan asli. Selain hal itu, ikhtisar juga tidak perlu memberikan isi dari karangan dengan secara profesional. Ciri-ciri ikhtisar: tidak mempertahankan urutan gagasan, bebas mengkombinasikan kata-kata dengan syarat tidak menyimpang inti dari inti. Tujuannya untuk mengambil inti, kegunaan dan fungsinya, untuk dapat mengembangkan ekspresi serta juga penghematan kata, memahami serta juga mengetahui isi sebuah buku atau karangan, membimbing serta menuntun seseorang agar dapat membaca dengan teknik SQ3R. Agar setiap aktivitas membaca yang dilakukan dapat berjalan efektif dan efisien, kiranya diperlukan teknik tertentu. Dalam hal ini, Francis P. Robinson dari Universitas Negeri Ohio, Amerika Serikat, telah mengembangkan sebuah teknik membaca yang dikenal dengan sebutan SQ3R. Teknik ini bersifat praktis dan dapat diaplikasikan dalam berbagai pendekatan belajar. Pada prinsipnya, merupakan singkatan dari langkah-langkah mempelajari teks atau buku yang terdiri dari survey, question, read, recite, dan review. Kita bahas satu persatu dari mulai survei. Sebelum membaca, biasanya orang menyediakan waktu beberapa menit untuk mengenal keseluruhan anatomi buku. Caranya dengan membuka buku-buku secara cepat dan keseluruhan yang langsung tampak. Anatomi buku meliputi: yang pertama ada bagian pendahuluan, seperti halaman judul, yaitu ada judul, nama pengarang, penerbit, tempat penerbit, tahun terbit, dan sebagainya. Ada daftar isi, halaman ucapan terima kasih, daftar tabel, dan daftar gambar jika ada. Barangkali juga halaman yang berisi persetujuan yang berwenang menerbitkan buku tersebut dan abstraksi. Yang kedua ada bagian isi buku yang menggambarkan urutan dan tata penyajian isi buku. Yang ketiga ada bagian akhir buku, yaitu berisi kesimpulan, saran, atau rekomendasi, dan daftar pustaka serta indeks. Peninjauan untuk satu bab memerlukan waktu 5-10 menit. Nah, apa yang ditinjau? Baca judul. Hal ini membantu untuk memfokuskan pada topik bab. Baca pendahuluan, memberikan orientasi dari pengarang mengenai hal-hal penting dalam bab. Yang ketiga ada baca kepala judul atau subbab,
yaitu memberikan gambaran mengenai kerangka pemikiran. Yang keempat ada perhatikan grafik atau diagram. Adanya grafik, diagram, dan gambar ditunjukkan untuk memberikan informasi penting sebagai tambahan teks. Yang kelima ada perhatikan alat bantu baca, termasuk huruf miring, definisi pertanyaan di akhir bab yang ditunjukkan untuk membantu pemahaman dan mengingat. Yang kedua ada question. Pada saat kita menghadapi sebuah bacaan, pernahkah kita mengajukan pertanyaan pada diri sendiri tentang hal yang berkaitan dengan bacaan? Pertanyaan-pertanyaan itu dapat menuntun kita memahami bacaan dan mengarahkan pikiran pada isi bacaan yang akan dimasuki, sehingga kita bersikap aktif. Kita tidak hanya mengikuti apa saja yang dikatakan pengarang, kita boleh mengkritik dan mempertanyakan apa yang dikatakan pengarang sambil nanti melihat buktinya. Nah, ini ya di question. Yang ketiga ada read. Setelah kita menyurvei dan merumuskan pertanyaan-pertanyaan, kita mulai melakukan kegiatan membaca. Tidak perlu semua kalimat kita dapat membaca dengan dituntun oleh pertanyaan-pertanyaan yang telah dirumuskan. Perlambat cara membaca kita pada bagian-bagian yang penting atau yang kita anggap sulit, dan percepat kembali pada bagian-bagian yang tidak penting atau yang telah kita ketahui. Dengan demikian, kegiatan membaca kita relatif lebih cepat dan efektif. Tapi pemahaman yang menyeluruh tentang bacaan atau buku tersebut telah kita didapatkan. Pada langkah ini, konsentrasi dari diri sangatlah penting. Yang keempat ada recite. Setiap kita selesai membaca satu bagian, berhentilah sejenak. Buatlah catatan-catatan penting tentang bagian yang dibaca itu dengan kata-kata sendiri. Lakukan itu terus sampai kita selesai membaca. Catatan itu dapat berupa kutipan, simpulan, atau komentar kita. Jika kita masih mengalami kesulitan, ulangi sekali lagi bagian yang sulit itu. Catatan-catatan tersebut akan membantu kita untuk mengingat apa yang sudah dibaca, agar tidak sampai terjadi begitu selesai membaca hilang pula apa yang telah kita baca. Jadi harus dibuat catatan-catatan kecil. Yang kelima ada review. Setelah kita selesai membaca buku secara keseluruhan, tinjau kembali hal-hal penting yang telah kita baca. Temukan bagian-bagian yang penting yang perlu untuk diingat kembali, terutama hal yang telah diberi tanda di garis bawahi. Pengulangan kembali ini akan membantu daya ingat kita untuk memperjelas pemahaman terhadap bacaan, juga membantu menemukan hal-hal penting yang mungkin terlewat sebelumnya. Selain itu, kita juga mendapatkan isi buku secara keseluruhan. Review membantu kita untuk menyempurnakan kerangka pemikiran dalam suatu bab dan membangun daya ingat kita untuk bahan pada bab tersebut. Proses ini dapat dilakukan dengan membaca ulang seluruh subbab, melengkapi catatan-catatan, atau berdiskusi dengan teman. Cara review yang terbukti efektif adalah dengan menjelaskan kepada orang lain. Ada tugas untuk kalian. Kerjakan tugas individu 1 halaman 154. Dibuka lagi bukunya. Di sini ada carilah dan bacalah sebuah novel atau buku menarik. Bacalah dengan menggunakan teknik SQ3R. Setiap siswa tidak boleh sama novelnya dan tidak kerjasama.
silahkan novelnya berbentuk buku, atau misalkan ada novel online ya yang menurut kalian menarik. Untuk lebih jelasnya nanti dijelaskan di Google Classroom. Terima kasih. Semoga bermanfaat dan selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.